terungkap secara mengejutkan alasan Sarwendah Tan marah besar di video pertengkaran dengan Ruben Onsu hasil rekaman CCTV rumah mereka. Alasan itu diungkapkan oleh kuasa hukum Sarwendah Tan kemarin usai sidang mediasi kedua dengan Ruben ditunda pekan depan. Dalam klarifikasinya, pihak Sarwendah seakan mulai membuka tabir di balik pertengkaran hebat yang terjadi antara Sarwendah versus Ruben hingga dilerai oleh veteran Putra Onsu dan orang tua Sarwendah. Pertengkaran itu menurut Chris Samsiwu merupakan ekspresi kemarahan besar dan rasa kecewa berat yang dirasakan oleh Sarwendah. Namun, apa pemicunya? Biarlah netizen yang menilai. Pihaknya membocorkan bahwa dengan menonton video tersebut, netizen sudah bisa menangkap apa hal yang dipersoalkan oleh Sarwendah. Terkait isu perselingkuhan yang diduga dilakukan oleh Ruben, menurut pihak Sarwendah, justru sudah mulai dibuka oleh pihak Ruben Onsu yang sebenarnya selama ini ditutup rapat oleh pihak Sarwendah. Namun pihak Sarwendah akan membuka semuanya di pengadilan nanti. Pihak Sarwendah juga menjawab klaim pihak Ruben Onsu bahwa rumah tidak akan dilelang dengan menunjukkan bukti surat dari bank. Lantas, seperti apa bantahan dari pihak Ruben Onsu atas klarifikasi pihak Sarwendah tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Prahara hak asuh anak antara Ruben Onsu versus Sarwendah Tan kian panas dan melebar bak bola salju. Usai Sarwendah memposting bukti video pertengkarannya dengan Ruben Onsu di akun media sosial pribadinya, kuasa hukum Sarwendah yaitu Chris Samsiwu pun menyampaikan klarifikasinya usai sidang mediasi kedua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menurutnya, yang pertama kali membuka video tersebut ke publik adalah pihak Ruben Onsu. Lebih lanjut, Chris Samsiwu juga menyampaikan bahwa dalam video tersebut terlihat bagaimana seorang ibu yang setelah sekian lama menikah dan di akhir pernikahan kliennya justru marah besar dan merasa kecewa berat sehingga terjadilah pertengkaran tersebut. Tetapi dalam hal ini, Chris Samsiwu meminta agar biarlah netizen sendiri yang menilai penyebab dari pertengkaran hebat tersebut. Karena seperti terlihat dari isi percakapan dalam video tersebut. Karena menurutnya netizen saat ini sudah pintar-pintar untuk menilai sendiri. Terkait dengan video pertengkaran, kami sampaikan sekali lagi bahwa pertama tadi kami juga bukan yang membuka. Lagi-lagi itu bukan dari kami, melainkan dari kuasa hukum RO, ya, bahwa pertengkaran itu mau menjelaskan sebenarnya bahwa klien kami adalah marah-marah. Tetapi sebenarnya netizen lagi-lagi tidak bodoh, netizen sangat pintar, ya, bahwa pertengkaran video itu adalah pertengkaran terhadap titik-titik. Bisa dilihat videonya langsung, bisa didengar langsung pertengkaran seperti apa, ya. Itu juga nanti akan kami sampaikan di persidangan. Kami tidak membuka terlalu jauh isi video itu, tetapi semua bisa melihat, mendengar, ya. Bagaimana seorang ibu, ya, sekian lama pernikahan, di akhir pernikahannya itu dia marah besar, kecewa berat, makanya terjadilah pertengkaran itu, terjadilah marah-marahnya seorang istri, bayangin. Lebih lanjut, pihak Sarwendah pun memberikan klarifikasinya mengenai adanya dugaan Ruben Onsu pernah berselingkuh. Dalam hal ini, pihaknya Sarwendah menjawab bahwa sudah mendapatkan informasi bahwa ada hal-hal yang sangat privasi yang sengaja dibuka oleh pihak Ruben sendiri. Dan pihaknya juga menyesali apa yang telah pihaknya tutup rapat-rapat selama ini justru malah diketahui publik. Namun pihaknya juga mengakui bahwa terkait berbagai bukti atas apa yang telah diungkapkan itu,
pastinya pihaknya akan menyerahkan semuanya di pengadilan nanti. Dan terkait video pertengkaran kliennya dengan Ruben Onsu, menurut pihak Sarwendah yang pertama kali membuka video tersebut ke publik adalah pihak Ruben Onsu. Pihaknya juga menjelaskan maksud dan tujuan mengapa Sarwendah sampai akhirnya memposting video tersebut di media sosial. Di mana isu perselingkuhan menurut pihak Sarwendah memicu pertengkaran hebat seperti terlihat dalam video yang kini ada di media sosial. Menurut pihak Sarwendah, dengan menyaksikan video itu saja sudah jelas apa yang dipertengkarkan. Namun pihaknya urung mengungkap hal itu ke publik karena mereka akan membukanya di persidangan untuk menjaga mental anak-anak. Kami tidak mau membahas siapa yang selingkuh. Tonton saja videonya. Di situ sudah jelas kata-katanya apa yang dipertengkarkan. Ya, kami tidak mau membuka masalahnya secara detail di media. Maaf rekan-rekan, kami tolong hormati juga bagaimana ada anak-anak ya, kecuali mereka yang bertengkar tidak ada anak-anak ya. Kalau kami buka aib satu pihak artinya itu membuka aib klien kami juga. Jadi kami sangat-sangat menyesali semua ini menjadi terbongkar di dunia digital karena anak-anak pasti nanti akan melihat. Itu menjadi trauma tersendiri, menjadi PR tersendiri akhirnya buat orang tua. Makanya saya dari dulu bilang kita sudahilah ya perdebatan di media sosial, perdebatan di media, di layar TV, di layar digital itu kita sudahi. Karena apa? Kasihan anak-anak. Kita jaga semua situasi itu, ya. Tak hanya itu, pihak Sarwendah menjawab klaim dari pihak Ruben Onsu yang mengatakan bahwa rumah tidak akan dilelang karena mereka sudah konfirmasi ke pihak bank. Namun pihak Sarwendah menunjukkan surat peringatan ketiga dari pihak bank per tanggal 1 Oktober 2025 terkait rumah tersebut berencana akan dilelang. Jika kreditur tidak melakukan pelunasan, maka akan dilakukan eksekusi lelang. Hal ini diperlihatkan oleh pihak Sarwendah untuk membuktikan bahwa apa yang mereka katakan selama ini merupakan benar adanya, tidak mengada-ada, dan tidak berniat untuk menekan Ruben Onsu. Terkait tudingan bahwa Sarwendah memakai isu lelang rumah untuk menekan Ruben Onsu, dibantah dengan tegas oleh pihak Sarwendah. Yang terjadi adalah Sarwendah pernah menanyakan secara sopan kepada Ruben terkait isu pelelangan tersebut. Bahwa lelang tersebut adalah upaya klien kami, upaya Sarwendah untuk menekan Ruben, ya. Jadi seolah-olah lelang itu tidak pernah ada, betul ya? Sekarang saya perlihatkan, ini adalah salah satu surat peringatan ketiga dari Bank BCA yang ditujukan kepada klien dari Yang kami terima di rumah BDN. yang kami terima di rumah BDN. Di sini bisa dilihat, mungkin bisa di zoom ya. Peringatan ketiganya dulu. Ini adalah peringatan ketiga ya. Tulisannya dulu di zoom aja. Silakan, peringatan ketiga. Ya, peringatan ketiga. Karena lelang ya? Oke. Nah, sekarang bisa dilihat apa bahasanya? Apabila dalam waktu yang telah ditentukan tersebut debitur tidak melakukan pelunasan utang, maka kami akan menggunakan hak-hak hukum kami termasuk tapi tidak terbatas dengan melaksanakan eksekusi lelang dan agunan. Paham ya? Tanggal berapa? Oktober. 1 Oktober. Ya. Jadi apakah upaya klien kami untuk menanyakan terkait dengan adanya rencana lelang dari pihak bank itu merupakan upaya penekanan atau mengada-ngada? Kami rasa bukan. Publik yang menilai. Jadi lelang itu nyata, ada rencananya, ada suratnya. Kemudian klien kami juga dengan sopan menanyakan, maaf, apakah rumah ini mau dilelang? Oke, itu yang perlu kami klarifikasi. Silakan publik yang menilai apakah klien kami mengada-ada atau tidak. Di sisi lain, pihak Ruben Onsu tanggapi surat lelang yang ditunjukkan pihak Sarwendah kepada awak media di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin. Lantas, seperti apa bantahan pihak Ruben Onsu terkait klaim Sarwendah soal surat lelang rumah dari pihak bank tersebut?
Pemirsa, jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers. Minola Sebayang selaku kuasa hukum Ruben Onsu juga menyampaikan berbagai bantahan mengenai adanya isu yang berkembang belakangan ini, baik yang dilontarkan Sarwendah Tan maupun dari netizen. Di antaranya, Minola membantah isu mengatakan bahwa kliennya diduga terlibat transaksi pinjaman online alias pinjol. Terkait isu bahwa rumah mewah Cilandak, Jakarta Selatan dilelang pihak bank, Minola menjelaskan bahwa pihaknya sudah mengetahui isu tersebut dari tahun lalu sebelum terjadi masalah apapun. Menurut Minola, kalau pada akhirnya nanti rumah tersebut akan dilelang, maka hal itu sudah pasti. Karena semua jaminan akan dilelang kalau memang pembayarannya macet. Namun menurut Minola Sebayang, dari hasil komunikasi pihak Ruben dengan pihak bank, dikatakan bahwa rumah tersebut masih dalam proses penyelesaian. Sebenarnya kan ini sudah kita jelaskan berulang-ulang, ya. Pinjol sudah ada buktinya bahwa Ruben tidak pinjol. Lelang kita sudah buktikan isu lelang ini dari tahun lalu sampai hari ini belum ada apa-apa. Kalau pada akhirnya akan dilelang, ya iyalah. Kalau nggak ada pembayaran, pada akhirnya pasti akan dilelang. Tapi paling tidak kami mau sampaikan, isu lelang ini kan sudah ada dari tahun 2025, kemarin, hari ini, bahkan juga minggu depan masih ada isu lelang. Tapi yang pasti, seperti yang kami sampaikan, bank berkomunikasi dengan kami, dia menyatakan masih dalam prosedur penyelesaian. Kalau pada akhirnya dilelang, ya sudah pasti. Semua jaminan akan dilelang kalau memang tidak ada pembayaran. Lebih lanjut, Minola Sebayang juga meminta bukti surat tersebut ditujukan kepada siapa penerimanya. Karena dalam hal ini, kreditur dari rumah Cilandak adalah Ruben Onsu. Karena itu, tidak mungkin Ruben Onsu tidak mendapatkan surat tersebut. Minola Sebayang menduga, bukti yang ditunjukkan pihak Sarwendah yang diklaim sebagai bukti surat lelang hanyalah surat perihal pembayaran kewajiban. Minola juga mengingatkan pihak Sarwendah untuk saat ini seharusnya fokus kepada masalah anak-anak, jangan hanya fokus mengenai isu lelang saja dan isu-isu lainnya. Ya, ditujukan ke siapa? Ke siapa ditujukan? Bukan suratnya ditujukan ke siapa. Itu kan juga penting. Alamat rumahnya katanya Bang. Alamat rumah yang mana? Karena kan krediturnya kan Ruben, masa Ruben nggak dapat, mereka dapat. Itu yang pertama. Yang kedua, surat standarnya itu pasti akan seperti itu. Makanya baca, apakah perihalnya lelang atau perihalnya pemberitahuan pembayaran kewajiban. Kalau di bawah-bawahnya, semua pasti akan ditutup dengan kata-kata apabila pembayaran ini tidak dilakukan, kewajiban tidak diselesaikan, maka akan dilelang. Itu standar. Itu standar, tapi perihalnya kan bukan lelang toh. Ya udah. Bang, tadi ditunjukkan terkait peringatan ketiga surat. Iya, itu berarti ralat ya. Mereka bilang calling 5. Sekarang peringatan ketiga. Saya nggak usah mempersoalkan lagi kenapa mereka dapat, kita nggak dapat. Ya, terus kenapa sekarang peringatan ketiga, kemarin calling 5. Kenapa dibilang lelang? Sementara perihalnya peringatan. Janganlah seperti itu. Mari kita fokus kepada anak saja. Ya, karena kalau misalnya kemudian hanya di konsideran terakhir bahwa jika peringatan ini tidak diindahkan, pembayaran nggak dilakukan, akan dilelang, terus itu dikatakan lelang. Sangat naif sekali kita. Ya, kita sama-sama tahu apa kebenarannya, janganlah ada dusta di antara kita. Kita boleh ngomong apa saja, tapi saya yakin di pikiran dan di hati kita tahu mana yang benar. Oke? Di sisi lain, Sarwendah juga angkat bicara terkait Ruben Onsu diduga berselingkuh sejak tahun 2017. Lantas, benarkah Sarwendah juga mengklaim bahwa ada aliran dana ke pihak yang diduga selingkuhan Ruben ketika itu? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.
Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Di tengah prahara hak asuh anak dengan Ruben Onsu, Sarwendah Tan sebelumnya telah membuat pengakuan mengejutkan di akun media sosial pribadinya terkait Ruben Onsu. Sarwendah mengklaim bahwa ia sempat merasa kecewa ketika mengetahui dugaan perselingkuhan Ruben Onsu sejak tahun 2017 silam. Dan menurutnya, saat itu Ruben Onsu mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Dan setelah itu, Sarwendah melihat betapa kerasnya perjuangan Ruben dalam mencari nafkah sehingga ia memilih bertahan. Namun, kekecewaan tidak sampai di situ. Menurut pengakuan Sarwendah, kepercayaannya kepada Ruben Onsu kembali runtuh sekitar tahun 2024 ketika ia kembali menemukan hal sama terulang untuk kedua kalinya. Terlebih Sarwendah mengaku bahwa dirinya menemukan pengeluaran dalam jumlah besar yang diduga dikirim Ruben untuk selingkuhannya. Dan di saat yang sama, saya juga mengetahui kembali hal yang pernah melukai kepercayaan saya di masa lalu. Dan saya mengungkapkan perselingkuhan beliau di video itu. 2017, saya mengetahui adanya perselingkuhan. Saat itu beliau mengakui kesalahannya, meminta maaf, dan berjanji untuk berubah. Saya melihat betapa kerasnya beliau berjuang mencari nafkah dan membangun keluarga kami. Karena itu, saya memilih untuk tetap bertahan dan berharap semuanya benar-benar bisa berubah. Namun, kepercayaan itu kembali runtuh oleh perselingkuhan beliau yang berikutnya. Saat kondisi keuangan keluarga sedang sulit, tetapi saya mengetahui ada pengeluaran dalam jumlah besar untuk selingkuhannya. Itu. Reaksi saya dalam video tersebut memang salah dan saya tidak membenarkannya. Di satu sisi saya masih menyayangi keluarga saya, di sisi lain saya melihat keluarga yang saya perjuangkan hancur di depan mata saya dan saya tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkannya. Sejak kejadian itu, beliau meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali. Itu konteks masalah di video tersebut. Jangan main fisik. Jangan main fisik. Aku lagi ngomong. Jangan main fisik. Aku lagi ngomong. Ya, aku lagi ngomong. Lu dengerin. Jangan main fisik. Jangan orang sama aku dia. Aku lagi ngomong. Lu bisa dengar nggak? Gue nggak bisa lihat. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers.